Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagian yang ke-16 dan juga sekaligus video saya yang ke-866 di channel ini, saya akan menjelaskan tentang tabulasi. Seperti apa? Mari kita ikuti simulasinya secara bersama-sama. Oke, yuk. Ya, kita telah tersedia satu lembar kerja dari Microsoft Word. Nah, kalau kita berbicara tentang tabulasi, tentu tidak luput atau tidak terlepas dari ruler di sini. Ya. Kursor kita sekarang berkedip di koordinat 0, ya, di tepi paling kiri dari naskah ini. Sekarang kalau kita ketik huruf A, misalnya ya, kalau saya hidupkan A, kemudian di sebelah kiri huruf Q itu ada tombol tab, itu yang namanya tabulasi. Kita tekan tab sekali, maka dia akan menuju ke sini. Misalnya B. Kita tekan tab lagi, C. Ya. Tab lagi, D. Tab lagi, E. Tab F. Tab lagi, G. H. I. J. K. L. M. Habis. Begitu kita tekan tab lagi, karena batas kanan sudah habis, maka dia akan menuju ke baris di bawahnya. Nah, kalau kita cermat, ya, sebetulnya tab-tab itu mengikuti tabulasi ini. Di sini kalau Anda perhatikan di ruler, atau mungkin saya gerakkan ke atas ya, kalau kita berintipkan, maka ini adalah seperti pada eh, skala-skala yang ada di dalam ruler kita. B di sini, C di sini, ikut. Nah, sekarang yang dimaksud tabulasi yang saya sampaikan ini adalah bagaimana supaya dia loncatnya itu tidak sesuai dengan eh, indikator atau suatu tanda yang ada di ruler, tapi kita ciptakan sendiri. Nah, terkait dengan hal itulah, maka ini saya enter dulu ya. Ini perhatikan di eh, kiri atas dari ruler yang vertikal ya. Ruler kita kan punya dua ruler, yang horizontal, di mana kita telah mempelajari ada yang disebut sebagai um, baseline indent, ada hanging indent, left indent, kemudian dan right indent, itu sebenarnya teman dari mereka yang disebut tabulasi ini. Nah, tabulasi itu juga bisa disetting di sini. Defaultnya adalah left tab. Ini kalau kita perhatikan di sini left tab. Ya. Nah, nanti ada right tab dan seterusnya, ada center tab. Tapi kita akan defaultnya itu left tab. Artinya ini dia menunggu kita menekan di mana, misalnya di angka 2 di sini. Kemudian angka 4, angka 6 misalnya. Kemudian angka 8, 10 di ruler itu ya. 12, 14. Nah, sekarang kalau kita ketik seperti tadi, misalnya A, tab. Nah, dia tidak di bawahnya, tapi sesuai apa yang kita sudah setting. C, B, E, nah, G, H, habis. Ya. I di sini. Ini bukan settingan kita. Ya. Tetapi tidak selalu sebanyak itu. Kita bisa pada koordinat ini, tab-tab yang sudah kita buat, ini boleh kita hapus. Ya. Ini kan sudah ganti baris. Kalau kita ganti baris, otomatis tab-tab ini sudah tidak lagi berfungsi. Apa maksudnya? Kalau kita ganti baris, tab-tab itu masih mengikuti. Ya. Sehingga kalau kita lanjutkan, maka ia ikut. Ya. Dia ikut yang tadi, ikut yang sebelumnya. Namun kalau kita akan menetralkan, caranya bagaimana? Anda klik saja simbol seperti
siku kecil di roller kita, ini kita klik tahan, turunkan, dia hilang. Ini juga klik tahan, turunkan, 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 klik tahan, turunkan. Ini netral. Sehingga tab yang kita buat tadi hanya berlaku di sini, masih berlaku lagi ya. Kalau kita klik di situ, ini juga. Nah, sekarang kita akan membuat tabulasi yang tidak harus seperti tadi ya. Misalnya saya akan membuat tiga, ya, satu di sini. Jadi yang pertama memang di pojok situ ya, dua di sini. Ini dua, kemudian tiga di sini misalnya. Ya. Sehingga begitu saya ketik A, itu tab dia masuknya ke situ. Tab lagi masuk ke sini. Habis, karena kita hanya membuat di sini. Contoh lain, tentu tab yang barusan kita buat adalah yang terakhir ini. Sehingga ini bisa masih, nah, masih kan, masih di sini. Kalau mau menetralkan caranya sama seperti kita turunkan, kita turunkan. Netral sekarang, gitu. Nah tentang pemanfaatannya pastilah kita akan kasih beberapa contoh. Walaupun Anda sudah mulai ada pencerahan, saya yakin itu. Misalnya ini saya gulir aja ya supaya yang sudah saya jelaskan itu tidak nah ini netral. Ada di atas saya scroll barusan ya. Misalnya terlepas tabel ya. Kita punya di sini nomor, di sini nama, ini tanda tangan misalnya. Sehingga saya klik di sini satu, klik di sini atau keterangan. Jadi di sini saya ketik nama, tab ya, jadi nama, tab di sini alamat, tab nomor HP misalnya. Nah, maka namanya siapa? Ali, tab ya. Jalan Aru, tab Ambon, enter. Putih, tab ya, Jalan Beruang, Bogor, enter, tab lagi Cici, tab. Ini contoh ya. Nah, semacam itu. Jadi rapi dan seterusnya. Tentu dari inspirasi ini Anda bisa eh, melanjutkan. Ya. Untuk video berikutnya saya akan menjelaskan tentang tabulasi yang ini kan left tabulation atau left tab. Nanti di dalam video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis tab yang lain yaitu right tab dan center tab. Hmm, Itu. Nah ini silahkan dipraktekkan. Ya. Oke, selamat mencoba. Semoga Anda berhasil ya. Dan bisa yang penting bisa mengaplikasikan apa yang baru saja saya sampaikan ini di dalam mendukung pekerjaan Anda sehingga pekerjaan Anda semakin efektif dan efisien. Karena apapun yang kita pelajari tujuannya selalu muaranya kepada efektivitas dan efisiensi dari pekerjaan kita. Itu belajar apapun saya kira termasuk Microsoft itu kalau kita benar-benar ingin mengoptimalkan kemampuan kita di dalam belajar dan sekaligus dipraktekkan di dalam dunia pekerjaan kita, maka sasarannya pasti untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Begitu. Oke,
Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau Anda terinspirasi, silahkan like and share. Kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe. Dengan like dan share, otomatis banyak relasi teman Anda juga menjadi kompeten juga. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Demikian, oke. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.